Nah, anak-anakku, kita bertemu lagi di materi baru, itu mengenai siklus air gitu ya. Nah, sebelumnya anak-anak pasti gitu ya, kita semua sudah tahu bahwa kita ini sangat memerlukan yang namanya air. Karena hampir semua kegiatan kita ini bergantung pada air dan tentunya sebagian dari tubuh kita ini sangat memerlukan ini nih, air ya. 90% gitu ya, hampir 90% tubuh manusia ini memerlukan air ya untuk tetap hidup tentunya. Kalau kita kurang minum, kita gampang dehidrasi, mudah lemas gitu ya, nanti ada bisa menimbulkan halusinasi dan lain-lain. Juga kalau di rumah kalian nih, sanyonya rusak sehingga tidak bisa memompa air. Ya, mau mandi susah, mau makan susah, mau masak air susah, mau minum susah, semuanya serba susah ya, akan sangat terbatas sekali aktivitas kita jika si air ini tidak ada atau misalnya kurang dari kebutuhan yang kita biasa pakai gitu ya. Jadi pada materi ini Bu Arna akan kasih tahu kalian gitu bagaimana air ini setiap harinya gitu ya akan selalu berproses menjadi sebuah siklus di mana siklus ini itu akan menyebabkan air ini berputar ya atau perputar gitu ya, ada perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer kemudian kembali lagi ke permukaan bumi ya gitu. Jadi dia ini senantiasa bersiklus, makanya air ini menjadi salah satu energi yang tidak akan ada habisnya ya. Walaupun tidak akan ada habisnya bukan berarti kita tidak menjaga kualitas air agar tetap baik gitu ya, menjaga keberadaan air ini tidak tercemar dan lain-lain. Mungkin air akan ada, tapi air yang berkualitas jernih baik untuk kesehatan itu tidak akan banyak kalau manusianya ini tidak menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga siklus air ini ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui 2/3 bagian bumi adalah air. Ya kalau kalian lihat planet bumi ini hampir seluruhnya berwarna biru, gitu ya, yang artinya bahwa permukaan bumi ini itu diliputi atau didominasi oleh yang namanya air. Nah, fakta menariknya anak-anak, air ini kan sangat kita perlukan ya untuk kebutuhan atau aktivitas kita sehari-hari. Namun, kenyataannya air ini ketika dalam jumlah yang banyak dan dalam kondisi yang bisa dibilang seperti banjir, tsunami, dan lain-lain, air menjadi pembunuh dalam diam gitu ya. Kenapa? Karena air akan melewati apa saja yang ada di hadapannya, menempati ruangan yang ada di tempatnya gitu ya. Nah, jadi kalian bayangkan ya, betapa air ini ketika ada tsunami itu dia lempeng aja gitu ya, menerobos, merusak dan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Jadi air ini walaupun tadi ya sangat dibutuhkan gitu ya, bermanfaat bagi manusia, tapi bisa bersifat perusak atau penghancur juga jika dalam jumlah yang banyak dan dalam kondisi yang memang menyebabkan air ini menjadi pembunuh gitu ya anak-anak ya. Nah jadi treat air dengan sebagaimana mestinya jika tidak mau mendapatkan dampak yang buruk dari air ini ya. Oke. Coba siapa tahu asalnya air hujan dari mana? Nih, kalau hujan, kalian pernah ngamatin nggak sih air hujan itu turun dari mana? Apakah ada ember tumpah di atas langit atau bagaimana? Ya, nah kita akan bahas, kita akan cari tahu bagaimana si air ini atau air hujan ini berasal ya. Sebelumnya simak baik-baik nih ya, jangan sampai kalian terlewat sehingga jadi tidak paham materinya. Oke, yang pertama di sini anak-anak ada proses yang bisa kalian lihat di sini ya, evaporasi. Di mana evaporasi ini adalah proses penguapan gitu ya, yang terjadi akibat sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi. Jadi air yang ada di sungai, danau, laut, kubangan gitu ya, atau dari dalam permukaan tanah gitu ya, itu akan menguap seluruhnya karena ada sinar matahari yang memanaskan ya. Ingat ya, proses perubahan wujud itu ada. Proses penguapan ketika suhu naik, suhu menjadi panas, air akan berubah wujud dari yang awalnya zat cair akan berubah menjadi uap air ya. Lalu ada juga transpirasi atau proses penguapan air pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga kan dia melibatkan air dalam proses fotosintesis juga akan ikut menguap gitu anak-anak ya. Nah, jadi air ini akan seluruhnya menguap gitu ya ke mana? Tentunya ke langit ya, ke udara. Nah, lalu air yang menguap ini anak-anak akan berubah wujud menjadi yang namanya awan, disebut kondensasi prosesnya ya. Jadi kondensasi ini
adalah peristiwa perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ya. Nah, jadi akan membentuk gumpalan awan. Jadi kalau kalian lihat awan itu adalah gumpalan uap air ya. Yang ketika semakin banyak uap air yang ada di dalam awan, ini awan akan berubah warna menjadi cenderung kegelapan gitu ya, atau awan nimbus ya, awan nimbus yang lebih gelap karena dia itu membawa banyak titik-titik air ya. Awalnya kan awannya warna putih, tapi karena dia banyak mengandung uap air, semakin berat dia akan berubah warna menjadi gelap, abu-abuan gitu ya. Lalu dia setelah proses itu, setelah uap air semakin banyak dan berat, akan terjadi penurunan gitu ya, akan terjadi turunnya rintik-rintik atau titik-titik air yang awalnya berbentuk awan ini akan berubah bentuk menjadi titik-titik air yang akan turun ya. Turun ke mana? Ya. Turun kemana? Nah, turun ini akan ada namanya peristiwanya. Cuma dia akan turun, akan berubah titik-titik air ini menjadi sesuatu ya. Karena sudah semakin berat gitu ya. Nah, presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air yang tadi Bu Arin sampaikan ya. Hujan ini ketika turun disebutnya presipitasi. Pada proses ini awan sudah nggak mampu lagi menampung titik-titik air sehingga akan jatuh ke permukaan bumi menjadi yang namanya air hujan. Ya anak-anak ya, hujan. Nah ini disebutnya istilahnya presipitasi gitu ya. Ketika air hujan turun, dia akan tentunya jatuh ke permukaan bumi dan kembali lagi mengalir ya. Dan akan kembali diserap oleh tanah. Atau disebut adalah infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses menyerapnya air ke dalam tanah. Pada proses ini hujan akan jatuh, masuk kembali lagi ke dalam tanah atau kembali lagi ke sungai, laut, dan danau, kembali lagi mengisi gitu ya, mengisi tempat-tempatnya. Itulah air, itulah siklus air. Dan setelah nanti menempati akan kembali lagi mengalami evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan seterusnya seperti itu. Mengapa? Artinya mengapa disebut siklus air? Karena dia senantiasa terus berputar siklusnya. Ya, akan terus seperti ini anak-anak ya. Oke, itulah penjelasan pertama tentang siklus air ya. Selanjutnya, Bu Arin akan mempraktekkan gitu ya simulasi sederhana bagaimana bagaimana hujan itu terjadi ya. Jadi tetap stay tune. Setelah ini kita simak video next-nya ya.